dengan kebaikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pembahasan kita yang membuat hati tidak istiqamah itu apa? Dosa. Yang membuat hati kita berpaling dari istiqamah, dia tidak konsisten, tidak konsekuen, tidak konsisten, tidak konsekuen, tidak dawam, tidak continue, tidak terus menerus dengan amal saleh tersebut. Kenapa? Karena ada dosa yang dilakukan. Tidaklah seseorang berpaling dari keistiqomahannya di dalam beramal, atau tidaklah seseorang terhenti dari perbuatan satu amal saleh, melainkan itu karena dosa yang dilakukan. Mari kita lihat kalimat yang diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala min uqubatiha, di antara hukuman yang diberikan oleh Allah, annaha tusriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila ma'adi wa inhirafi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sesungguhnya di antara dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan dosa itu, dosa dapat memalingkan hati dari kesehatannya, dari keistiqomahannya, menjadi sakit dan menjadi menyimpang. Jadi hati yang tadinya sehat menjadi sakit, hati yang tadinya lurus istiqamah menjadi menyimpang dan menjadi tidak istiqamah. Fala yazalu maridan ma'lulan, dan dia akan terus-menerus dalam keadaan sakit dan melemah, cacat malah. La yantafi'u bil aghdiyah allati biha hayatu wa salahu, sampai-sampai dia tidak mampu mengambil nutrisi. Yang nutrisi itu adalah sumber kehidupan bagi hati dan kesehatan hati. Fa inna ta'thir adh-dhunub fil qulub ka ta'thir al-amrad fil abdan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sungguhnya pengaruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap hati itu tak ubahnya seperti pengaruh penyakit terhadap badan. Beliau menggambarkan kalau badan kita sakit, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya kan badan ini bisa Pak, saya tidak bisa menjelaskan secara ilmu kesehatan. Kalau panas itu Pak, itu nanti kan membuat badan menjadi berkeringat kadang-kadang itu. Badan kita ya, jadi kan ada sakit yang enggak turun-turun panasnya, tapi ada sakit itu turun panasnya. Dan beliau menggambarkan dosa yang dilakukan oleh seseorang terhadap hati atau bahayanya terhadap hati itu tak ubahnya seperti penyakit yang dirasakan oleh seorang terhadap tubuhnya. Bagaimana kalau kita sakit? Maka penyakit ini akan melemahkan kita. Penyakit ini akan membuat kita tidak berdaya. Penyakit ini membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, tak jarang berapa banyaknya seseorang terhenti dari amal saleh karena penyakit, betul tidak? Yang tadinya sudah biasa puasa Senin Kamis, tapi karena sakit nggak puasa-puasa. Nah, setelah sembuh dari sakit, itu untuk puasa Senin Kamis lagi beratnya bukan main, karena dia harus memulai dari nol lagi. Ada orang yang sudah biasakan membaca Al-Quran satu hari satu juz, tapi karena sakit dia terhenti dari melakukan amal soleh. Dia tidak lagi melakukan membaca Al-Quran satu juz satu hari. Setelah dia sembuh dari sakitnya, itu betul-betul diuji Pak, karena dia harus memulai dari nol lagi. Maka ada hadis Nabi SAW, hati-hati kalian dengan penyakit yang menyusahkan kalian, sehingga kalian bisa menjadi lupa dengan amal saleh. Nabi SAW mengingatkan kita tentang penyakit ini. Jadi tidak hanya membuat badan kita menjadi lemah, tapi juga kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan itu bisa menjadi terhenti karena sakitnya badan. Apalagi kalau hati yang sakit, maka dia
tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tadinya dia istiqamah, yang tadinya dia bersemangat dalam melakukan kebaikan, maka sekarang mulai melemah sampai dia tidak berdaya, sampai dia tidak melakukan lagi. Nah, itulah wujud dari ketidakistiqamahan. Walil dzunubu amradul qulubi wa da'uha. Bahkan dosa bagi hati itu adalah penyakit bagi hati dan racun bagi hati. Dosa itu adalah penyakit bagi hati dan racun bagi hati seseorang. Wala da'uha laha illa tarkuha. Dan tidak ada obat kecuali meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita, bahasanya hampir sama dengan yang sebelumnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati. Awalnya itu dengan hati. Makanya kita tidak ada yang beribadah hanya dengan anggota tubuh saja. Karena tidak ada seorang mukmin yang beribadah dengan anggota tubuhnya saja tanpa menyertakan hatinya. Ini cara beribadahnya orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik, mereka beribadah kepada Allah tanpa menyertakan hati mereka. Dan hati mereka tidak bisa ikut beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena hati mereka berpenyakit. Hati mereka rusak. Hati mereka tidak nyambung dan tidak mit dengan ibadah yang dilakukan itu. Sehingga yang beribadah itu cuma anggota tubuh saja. Jadi kalau mereka sholat, itu yang sholat itu cuma anggota tubuh, yang lain hatinya tidak ikut sholat. Itu orang-orang munafik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah apalagi sampai istiqamah dalam ibadah yang kita lakukan kalau hati kita banyak dosa dan maksiat. Sekali lagi, Allah tidak ridha orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat kepadanya kemudian pada saat yang sama dia menjadi hamba yang saleh. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi salah satu di antara perkara yang tidak mungkin berhimpun sampai hari kiamat itu adalah antara dosa dengan antara perbuatan maksiat dengan amal saleh. Itu nggak mungkin menyatu. Kalau ada ahli maksiat, Bapak lihat dia rajin beribadah kepada Allah, itu dapat dipastikan hatinya nggak ikut beribadah itu, karena hatinya disibukkan dengan maksiat itu. Orang yang berbuat dosa dan maksiat itu hatinya sangat sibuk dengan dosa itu, sangat sibuk, dan dia tidak pernah menghadap, tidak pernah hadir ketika beribadah kepada Allah. Jadi yang beribadah itu cuma badannya saja, mulutnya qomat kamit, kaki dan tangannya itu melakukan gerakan-gerakan yang memang dibutuhkan dalam ibadah tersebut. Katakanlah seperti ibadah sholat. Emang bisa ahli maksiat beribadah? Ya bisa. Kan orang munafik kan Allah gambarkan seperti itu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa ibn rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah mereka istiqamah? Tidak. Mereka tidak istiqamah. Pasti tidak istiqamah. Ahli maksiat sampai hari kiamat, sampai dia mati tidak akan pernah istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allah anna al-quluba la tu'ti munah hatta tasila ila maulaha. Sungguh orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala telah sepakat bahwa sesungguhnya hati tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak akan mendapatkan apa yang menyenangkannya sampai dia tiba di hadapan sang pemiliknya. Hati ini dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenikmatan yang dia inginkan, kesenangan yang dia inginkan, kebaikan yang dia inginkan tidak akan pernah didapatkan oleh hati hingga dia sampai ke hadapan pemiliknya. Siapa pemilik hati kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati kita tidak mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia berbuat dosa dan maksiat. Hati ini tidak akan pernah sampai kepada Allah, bahkan ketika kita sedang menghadap Allah sekalipun. Hati berapa banyaknya dari kita yang sholat, hati kita tidak sampai kepada Allah. Yang sampai itu cuma kaki tangan kita, mulut kita, gerakan-gerakan
dan itu belum tentu ada nilainya di situ. Karena yang menentukan kita sampai kepada Allah atau tidaknya itu, kita mendapatkan kenikmatan atau tidak dalam ibadah itu, ketika hati kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bertemu dengan Allah sang pemiliknya. Bapak Ibu rahmati Allah, maka hati yang bermaksiat tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah sampai keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasilu ila maula hatta takuna sahihatan salimatan. Dan hati, kata beliau, tidak akan pernah sampai kepada pemiliknya sampai hati itu benar-benar sehat dan selamat. Wala takunu sahihatan wa salimatan hatta yanqaliba da'uha fayasira nafsa dawaiha. Dan hati tersebut tidak akan mungkin sehat dan selamat sampai penyakitnya berubah menjadi penawar. Apa yang menjadi penyakit bagi hati itu berubah menjadi penawarnya. Wala yasihhu dzalika illa bi mukhalafati hawa. Dan itu tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan meninggalkan dan menyelisihi keinginan hawa nafsu. Baik, benda dosa maksiat itu karena kita memperturutkan hawa, kita memperturutkan keinginan nafsu hawa kita. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nafsu perut, nafsu kemaluan, keinginan perut, keinginan kemaluan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarah. Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Ada keinginan-keinginan kecintaan terhadap keinginan-keinginan terhadap dunia. Ingin terhadap wanita, ya senang terhadap wanita, senang dengan banyaknya anak, senang dengan banyaknya harta. Nah, ini yang disebut dengan hawa. Allah jadikan indah dalam pandangan kita sehingga ingin saja, pengen ini, pengen ini. Makanya orang terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat karena mereka tidak mampu mengendalikan hawa, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Fahawaha maraduha. Maka keinginan-keinginan hati, keinginan-keinginan nafsu, hawa, itulah penyakitnya. Wa shifa'uha mukhalafatu. Sedangkan obatnya adalah dengan meninggalkannya. Fa in istahkama al-marad qatala awqat. Maka apabila penyakit itu semakin parah, maka penyakit itu akan membunuhnya atau hampir-hampir saja membunuhnya. Ketika penyakit itu semakin parah, maka hati itu akan dibunuh oleh penyakit tersebut, atau hampir saja hati itu akan dibunuh oleh penyakit tersebut. Kama anna man naha nafsuhu 'anil hawa kanatil jannatu ma'wa. Hal ini, kata beliau, seperti seseorang yang menahan dirinya dari hawa, maka dia akan mendapatkan surga, tempat kembalinya. Ya, fa amma man, apa bunyi ayat dalam surah An-Nazi'at itu, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa amma man khafa maqama rabbih, maka sesungguhnya, maka adapun orang-orang yang takut dengan maqama rabbih, dengan kedudukan Rabbnya, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia takut kepada Allah sehingga dia tidak mau berbuat dosa, tidak berani berbuat dosa dan maksiat. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya, menahan keinginan nafsunya dari berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga inilah tempat kembalinya. Wa inna rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nafsu apa namanya ini? Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi
عبادي وادخلوا جنتي. وكذلك فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة. Maka keadaan hati seseorang ketika di dunia ini, kata beliau, ya seperti itu juga. Dia berada di dalam taman, kesenangan yang sesaat, di dalam surga yang sesaat. Hati kita ini, ya, la yushbihu na'imu ahliha na'iman albattah. Kata beliau, tidak ada yang mampu menandingi atau tidak ada yang mampu menyamai kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang yang dia mampu menahan nafsunya dan dia mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menandingi kenikmatan itu. Jadi artinya orang yang mampu menahan nafsunya, menahan hawanya, kemudian dia terus melakukan amal-amal saleh, dia jauhi perbuatan dosa dan maksiat, maka hati tersebut akan merasakan kenikmatan yang tiada tandingannya. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, dengan kenikmatan bermaksiat, dengan kenikmatan hawa, tidak ada. Bal tafawutul ladzi baina an-na'imain kat-tafawutil ladzi baina na'imid dunya wal akhirah. Kata beliau rahimahullahu taala, bahkan perbedaan antara dua nikmat tersebut, ya, nikmat dunia dengan nikmat beramal saleh, dengan nikmat akhirat itu seperti nikmat yang dirasakan oleh seseorang terhadap dunia ini dengan nikmat akhirat. Seperti perbedaan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Wa hadza amrun la yusaddiqu bihi illa man bashara qalbuhu hadza wa hadza. Kata beliau rahimahullahu taala, dan ini seseorang tidak akan mungkin membenarkan atau seseorang tidak mungkin percaya kecuali kalau dia merasakan betapa nikmatnya beramal saleh, betapa nikmatnya hati ketika sedang dekat dengan Allah, ketika bertemu dengan Allah, dan betapa menderitanya ketika seseorang ketika dia mengabaikan Allah dan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi Jadi kalau orang tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya bersama Allah, dia tidak pernah merasakan kenikmatan taat kepada Allah, dia tidak pernah merasakan kenikmatan pada saat dia melakukan ibadah, istiqamah dalam ibadah yang dilakukan. Ya, orang seperti ini nggak bisa diajak ngomong gitu Pak. Kenapa? Karena selama ini yang dia rasakan itu hanya kenikmatan berbuat dosa dan maksiat. Dia hanya merasakan kenikmatan dunia, makan, minum, harta benda, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, cuman itu yang dirasakan selama ini. Adapun bagaimana nikmatnya bersama Allah, berdua-duaan dengan Allah, bagaimana nikmatnya melakukan amal-amal saleh, tidak pernah dirasakan. Nah, gimana kita mau ngomong sama dia? Gitu. Pak, Bu, cobalah bersungguh-sungguh dan latihlah diri untuk melakukan amal-amal saleh. Ya, kita saling menasihati satu dengan lain. Cobalah. Kalau tidak percaya, cobalah bangun malam di sepertiga akhir malam. Kemudian lakukanlah sholat. Rukuk dan sujudlah di hadapan Allah. Berdirilah dengan waktu yang panjang, yang lama. Renungi dan tadabburi setiap apa yang kita baca, baik itu ayat-ayat maupun hadis maupun zikir-zikir. Maka antum akan merasakan kenikmatan yang tidak pernah antum rasakan di seumur hidup antum. Ya kalau nggak pernah merasakan itu, ya gimana mau membandingkannya? Ah enggak, enak tuh, lebih nikmat dunia ini, lebih enak, lebih nikmat harta benda, lebih nikmat kalau kita makan, lebih nikmat kalau kita minum, lebih nikmat kalau kita memakai pakaian ini, lebih nikmat kalau saya naik kendaraan ini, lebih nikmat kalau saya berjalan-jalan melihat pemandangan ini. Ah, itu kenikmatan yang semu. Kalau itu sudah dirasakan oleh orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, manusia-manusia paling berdosa dan paling durhaka kepada Allah, lebih nikmat dari kalian.
dari apa yang Bapak Ibu rasakan. Tapi ada satu kenikmatan yang tidak dirasakan oleh mereka. Apa itu? Kenikmatan ketika sedang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan amal-amal saleh, ketaatan kepada Allah, kemudian dia istiqamah dengan amal saleh, itu yang tidak dirasakan kenikmatannya. Ayat disebutkan, wa hadza amrun la yusaddiqu bihi illa man bashara qalbuhu hadza wa hadza, kata beliau rahimahullah taala. Ini tidak mungkin dipercaya oleh seseorang kecuali kalau dia bisa merasakan buah kenikmatan itu. Mana yang lebih nikmat ketika kita sedang beribadah kepada Allah daripada kita menikmati makanan, minuman, apalagi nanti berbuat dosa dan maksiat. Bapak Ibu rahmati Allah. Wala tahzan anna qawlahu ta'ala innal abrar lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Surah Al-Fitar ayat 13 dan 14. Jangan kamu mengira bahwa firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang baik itu sungguh berada di dalam kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang fujar itu, para perbuat dosa, para pelaku dosa dan maksiat itu, lafi jahim, sungguh di dalam neraka jahim. Apa kata beliau? Ini tidak terbatas kepada nikmat akhirat. Ini tidak hanya terbatas kepada nikmat akhirat saja, tidak hanya terbatas kepada hukuman akhirat saja, bal fi dawrihim ats-tsalatsah hum kadzalik, bahkan mereka akan merasakan pada 3 negeri, pada 3 kampung, ya. Ada 3 kampung yang akan kita lewati, yang yang dilewati oleh manusia. A'ni darud dunya wa darul barzakh wa darul qarar. Kata beliau, kampung dunia ini yang sedang kita lewati, Bapak Ibu rahmati. Kemudian darul barzakh, apa barzakh? Barzakh itu disebutkan oleh para ulama adalah negeri yang membatasi antara kematian dengan hari kiamat. Itu barzakh. Setiap manusia pasti akan melewati barzakh ini. Tidak mungkin tidak. Setiap manusia pasti akan melewati barzakh. Barzakh itu kampung atau negeri yang membatasi antara kematian dengan hari kiamat. Jadi sebelum terjadi hari kiamat, maka itu disebut dengan barzakh. Ketika seorang mati, pasti dia masuk ke dalam alam barzakh tersebut. Fahaula'i fi na'im, fahaula'i fi jahim. Maka sebahagian dari mereka akan merasakan kenikmatan, baik itu di kampung dunia, di kampung barzakh, maupun di kampung qarar, kemudian di akhirat kelak. Dan sebagian dari mereka akan merasakan kesengsaraan dan kebinasaan. Allah Ta'ala pada insya nanti kita sambung sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum